mereka. Bagaimana mereka ketika Allah berikan kesempatan kepadanya di dalam kehidupan, Allah lebihkan satu sisi, maka kemudian mereka tidak hanya memperkaya diri, tidak hanya memikirkan untuk keluarganya, tidak, untuk dirinya, bukan, tapi bagaimana dengan kelebihan yang Allah titipkan kepadanya, dia berjuang, berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan berbicara tentang sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf. Siapa yang tidak kenal dengan nama yang satu ini? Nama yang sangat luar biasa, dengan kekayaan, harta yang melimpah ruah, namun dia orang yang sangat dermawan. Maka sebelum kita berbicara tentang kelebihan bagaimana beliau dalam kehidupan, kita melihat bagaimana keluarga dan bagaimana keturunan daripada Abdurrahman ibn Auf ini. Yang pertama adalah nama beliau Abdurrahman ibn Aufin ibn Abdi Aufin ibn al-Harith. Abdurrahman ibn Aufin ibn Abdi Aufin ibn al-Haris, ibn Abdul Haris. Nama ini menunjukkan bahwa kebesaran seseorang dan keluarga akan ditunjukkan pula bagaimana lingkungan keluarganya itu. Abdurrahman ibn Auf masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Darul Arqam. Artinya sebelum Rasulullah SAW berdakwah di rumah Darul Arqam, beliau sudah masuk Islam. Beliau telah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut dengan as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, termasuk dalam garda terdepan meyakini risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hajara ila ardil Habasyah al-hijrataini. Abdurrahman ibn Auf melakukan hijrah dua kali. Artinya hijrah ke Al-Habasyah yang pertama juga ikut bersama kaum muslimin, dan hijrah yang kedua adalah hijrah ke mana? Ke kota Madinah. Beliau ikut dalam dua kelompok hijrah yang ada di dalam sejarah Islam. Wa syahidal masyahid kullaha. Beliau ikut bersama Rasulullah dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan. Membersamai Rasulullah, ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Uhud. Beliau ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasulullah di perang Uhud. Kita ketahui semua kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa di perang Uhud bukanlah perang yang sembarangan, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan. Betapa ketika perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselisihi oleh sebagian para sahabat yang diamanahi untuk tidak turun dari Jabal Rumat. Jabal Rumat itu adalah tempat di mana para sahabat yang ahli dalam memanah, mereka tidak boleh turun. Ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berpesan, apapun kondisi kita kaum muslimin dalam keadaan menang sekalipun, kalian yang di atas sana tak boleh turun. Pertempuran dimulai, kaum muslimin Masya Allah memukul mundur musuh dengan telak. Kufar Quraisy kocar-kacir dan mereka lari semuanya. Coba lihat. Tapi ketika subhanallah ghanimah sudah mulai kelihatan dan para sahabat terus menyerang dengan habis-habisan, kufar Quraisy mereka mundur jauh ke belakang, maka kemudian disitulah ujian tiba. Sementara Khalid bin Walid yang siap untuk
membawa pasukan berkudanya. Lalu kemudian setelah mereka ada yang turun, disitulah kaum muslimin digempur habis-habisan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan luka yang tidak sederhana, dan bahkan Abdurrahman juga demikian. Bahkan saking banyaknya luka beliau di perang Uhud ini, ya, sampai beliau berjalan itu tidak lagi lurus. Saking banyak lukanya, saking banyak luka yang ada pada tubuh beliau. Maka kemudian dia tetap kokoh bersama Rasulullah SAW dan tidak goyah dengan kondisi yang ada. Dan di antara keutamaan beliau, wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu fi ghazwati Tabuk. Pada perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum di belakang Abdurrahman. Ini tidak semua para sahabat, tidak semua sahabat mendapatkan keutamaan ini. Wa huwa ahadul 'ashar al-mubasysyirin bil jannah. Dia termasuk dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dijamin surga. Masuk dia. Masuklah dari 10 sahabat itu. Wa ahadus sittah ahlus syura. Dia termasuk 6 orang yang menentukan kepemimpinan setelah Umar. Umar menunjuk 6 orang sahabat Nabi yang bermusyawarah untuk menentukan siapa orang yang akan melanjutkan khilafah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah satunya adalah beliau Abdurrahman ibn Auf, yang dia sangat memiliki andil untuk memilih Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu untuk melanjutkan kekhalifahannya. Wahad as-samaniya alladzina badaru ila al-Islam, dan termasuk orang yang ke-8, ya, orang ke-8 yang masuk Islam di awal-awal. Kita tahu 10 sahabat tadi, dia yang ke-8 masuk Islam, ya, di antara sahabat-sahabat yang mulia tadi. Nama beliau diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, sebelum dia masuk Islam namanya di masa jahiliyah Abdul Ka'bah. Apa itu artinya? Hamba Ka'bah. Boleh tidak dalam Islam? Tidak boleh. Abdun itu hamba. Kita tidak boleh menisbatkan abdun kecuali kepada, ini adalah konsep memberi nama. Di abdun itu hamba, tidak boleh kita sandarkan kecuali kepada nama Allah. Jangan dibuat-buat pula keren-keren, ditambahkan setelah abdun itu ya sesuatu yang menunjukkan makhluk, tidak boleh. Karena hamba, kita ini semuanya hamba, harus disandarkan kepada siapa? Sang Khalik kita. Maka ambillah nama-nama Allah, ya, katakanlah Abdullah, Abdurrahman, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul asma ilallah, 2 nama yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, 2. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Abdurrahman. Pilihlah 2 nama ini dan nama-nama Nabi yang lain, ya, seperti Abdul Jabbar, Abdul Razak, dan seterusnya. Masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang patut kita sandarkan kita nama seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Lalu kemudian setelah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti nama Abdul Ka'bah dengan Abdurrahman. Jadi nama Abdurrahman itu yang memberi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pergantian nama itu di masa Nabi itu biasa. Bahkan hari ini pun boleh begitu. Kalau mungkin dulu nama kita dikasih orang tua kita, ya, dengan nama, ya, mungkin sebutan yang tidak memiliki makna, ya, setelah kita ngaji tahu kita arti nama itu adalah sebuah doa, maka kemudian kita boleh menggantinya, boleh kita menggantinya, walaupun kita tidak perlu mengurus mengganti di akte kelahiran dan seterusnya. Nama sebutan kita, ya, boleh kita memakai nama baru, kita boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengganti nama para sahabat. Ketika berkenalan dengan sahabat Nabi, dia ngelihat, siapa namamu? Huzun. Apa artinya? Bersedih. Maka Nabi ganti dengan nama yang lain. Ketika mengurus sebuah pekerjaan pun Nabi melihat nama.
Nama apa? Ini nama bukan berarti tidak ada makna, bukan. Nama di dalam Islam memiliki makna yang luar biasa. Maka belilah nama anak-anak kita dengan harapan dia nanti di masa yang akan datang ya sesuai dengan karakter nama yang kita inginkan. Kita berharap kebesaran dari nama yang dia berikan kepadanya, berharap kebaikan nanti di masa yang akan datang pada anak kita sesuai dengan nama yang kita berikan kepadanya. Suatu ketika Rasulullah SAW mengganti, ya ketika itu Nabi mengatakan siapa yang akan memeras susu hewan ternak ini, seekor onta yang siap dikeluarkan susunya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain menunjuk, saya Rasulullah SAW. Dia berkatakan saya yang siap untuk melakukannya. Ada yang mengatakan siapa nama kamu? Harb. Harbun artinya berperang. Tidak cocok kamu melakukan itu. Tanya lagi, siapa nama kamu? Mur. Apa itu? Artinya pahit. Enggak cocok kamu untuk memerah susu itu. Lalu kemudian Nabi SAW membeli nama sahabat yang lain yang cocok untuk memerah susunya. Kemudian begitulah Nabi memperhatikan nama. Maka kemudian nama Abdurrahman ibn Auf ya diberi oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemberian Nabi ini. Baik, kita lihat kelebihan-kelebihan beliau ini dari Bani Zuhra, Az-Zuhri ya, dari Bani Zuhra. Di kalau Quraisy itu banyak ya, bangsa Quraisy itu banyak suku-sukunya. Kalau Nabi kita apa kabilahnya? Dia Quraisy memang. Ini Quraisy itu Pak ya. Jadi jangan salah kita, Quraisy itu besar ya, sebuah kabilah, dan nanti ada lagi pecahan-pecahannya. Di antaranya Zuhri ini, Bani Zuhra, dia bagian dari Quraisy. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim. Itu Quraisy itu. Abdurrahman juga dari Quraisy, tapi sukunya apa? Pecahannya adalah Zuhra, Bani Zuhra. Ada lagi di suku Quraisy itu kabilah yang besar, bani yang besar, keturunan besar itu Bani Makhzum. Bani Makhzum. Ada Bani Abdi Manaf. Itu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau Umar itu dari Bani Adi. Bani Adi ya. Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi dari Bani At-Taimi. Jadi memang kalau belajar tentang nasab itu subhanallah Pak, tapi ilmu nasab hari ini tidak dipelajari lagi Pak, termasuk di generasi kita tidak dipelajari. Padahal ketika kita belajar tentang nasab, kita akan tahu bagaimana kebesaran suku ini dan bagaimana karya-karya besarnya. Coba lihat, Bani At-Taimi bukan termasuk dari bangsa Quraisy yang memiliki kekuatan, tidak. Di antara bangsa Quraisy yang hebat itu Bani Makhzum, Hashim. Makanya di antara yang terkenal dari Bani Makhzum ya, itu adalah Abu Lahab yang dia menentang syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang dia katakan kita sama-sama levelnya, suku Quraisy yang hebat-hebat. At-Taimi tidak. Tetapi subhanallah, begitulah Islam tidak menonjolkan kesukuan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, siapa yang menggantikannya dalam kekhalifahan melanjutkan risalah Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Padahal beliau dari bangsa Quraisy yang bukan levelnya tinggi, tidak seperti Hashim. Coba lihat, begitulah setelah Rasulullah SAW wafat, maka yang melanjutkan, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq dari Bani At-Taimi. At-Taimi sukunya. Baik. Az-Zuhra ya, dari bangsa dari Bani Zuhra, dan disebut dengan kunya Abu Muhammad. Abu Muhammad. Jadi Abdurrahman ini kunyanya adalah Abu Muhammad ya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, banyak hal yang akan bisa kita ambil ya dari sejarah Abdurrahman. Banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dalam kehidupan Abdurrahman
ibn Auf. Saya akan awali dengan kisah beliau, ya, kisah beliau setelah Rasulullah SAW persaudarakan beliau dengan Sa'ad ibn Rabi', ya, Sa'ad ibn Rabi' Al-Ansari, sahabat kaya kota Madinah, ya. Dan Abdurrahman ibn Auf adalah sahabat kaya dari kota Mekah. Tapi ketika Abdurrahman hijrah ke kota Madinah, beliau tidak membawa hartanya satupun, tidak membawa kekayaannya. Inilah orang hebat yang mana tidak lama kemudian setelah tiba di kota Madinah kembali menjadi orang kaya raya yang luar biasa dermawannya, ya. Saya akan awali dengan bagaimana Abdurrahman ibn Auf agar kita bisa belajar. Ini kita yang ingin memulai untuk berdagang ini belajar dari Abdurrahman, ya. Yang sudah pedagang belajar dari Abdurrahman bagaimana prinsip-prinsip dagang ini, ya. Ketika Sa'ad ibn Rabi' dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman ibn Auf, maka kemudian Sa'ad menawarkan kepadanya dengan berbagi harta, berbagi rumah, bahkan berbagi istri. Maksudnya adalah, kata Sa'ad, saya memiliki 2 istri, mana yang kamu minati aku akan ceraikan, habis masa idahnya kamu nikahkan. Coba Pak, persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW menguatkan. Kalau kita berbicara ini tentu jauh dengan kondisi kita, ya, tapi mestinya kita belajar agar kita tahu bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Ketika mereka dipersaudarakan, hartanya akan dibagi 2. Saya punya harta, kamu ambil setengah. Saya punya 2 kebun, kamu ambil 1. Bahkan saya punya 2 istri, saya ceraikan, mana yang kamu minati, habis masa idahnya kamu nikahkan. Tapi apa kalimat Abdurrahman ibn Auf? Dalam kondisi tidak punya modal, dalam kondisi tidak punya uang, ditawarkan oleh saudaranya untuk berbagi harta. Kira-kira kalau kita mau enggak? Sangat mau. Kebetulan ini saya tak punya modal, saya ingin dagang. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi Abdurrahman ibn Auf tidak mengambil tawaran itu. Dia hanya mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa amwalika. Semoga Allah berkahi keluargamu wahai Sa'ad, dan semoga Allah berkahi harta-hartamu. Tapi kata Abdurrahman, dulluni ala suq. Akhi, tunjukkan kepadaku mana pasar. Coba lihat. Ini orang punya skill luar biasa. Tunjukkan kepadaku pasar, mana pasar di sini. Di Ukani di mana pasarnya? Tunjukkan kepadaku pasar. Maka kemudian Abdurrahman mulailah berdagang. Lalu kemudian di hari pertama, Bapak Ibu tahu semua untungnya apa? Yang pertama adalah as-samin, minyak samin. Yang kedua aqid, ya, ini semacam susu yang dikeringkan. Alhamdulillah ala kulli hal, itulah keuntungan hari pertama. Saya ingin bertanya, adakah modal Abdurrahman ibn Auf? Adakah modal Abdurrahman ibn Auf? Ada materi, maksud saya modalnya uang, ada enggak? Tidak ada. Jadi tidak selalu benar teori kalau berdagang harus Kalau kita punya teori seperti itu, berarti ngajinya bukan sama Abdurrahman ibn Auf. Tidak selalu ada modal. Kalau kita ingin coba usaha, mana modal kita, ya kan? Mana modal kita? Mana modal kita? Tapi Abdurrahman ibn Auf tidak. Dulluni ala suq. Tunjukkan kepadaku mana pasar di sini. Karena dia memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki, ya, menguasai pasar. Ditengoknya pasar itu nampak, bahkan Pak, dalam ungkapan Abdurrahman ibn Auf, kalau aku balik batu dibalik,
aku akan dapatkan di bawahnya emas. Begitulah uang itu mengejar Abdurrahman. Saking banyaknya uang beliau, setiap batu dibalik dapat di bawahnya emas. Coba pulang nanti balik galik batu di situ, mana tahu ada dapat pula emas gitu kan. Abdurrahman ibn Auf seperti itu rezekinya. Subhanallah. Ini dia. Lalu kemudian di hari pertama dia sudah mulai berdagang tanpa modal. Tanpa modal. Bagaimana caranya nanti? Dia memang meminta, di dalam riwayat itu meminta kepada yang punya, katakan di sana di kota Madinah kan peralatan-peralatan untuk pertanian itu sangat banyak. Dia bawa, berapa engkau kasih ini, kemudian dibawanya pergi dijual, berkeliling di kota Madinah tanpa modal. Saya bawa barang kamu ini, berapa saya harus balikkan modal kepada kamu, katakan. Nah kemudian dia jual lah ya selisih dari itu, dan itu dibolehkan. Keliling. Hari pertama keuntungannya apa? As-samin dan akid. Samin itu minyak samin, akid itu adalah semacam susu yang dikeringkan. Alhamdulillah. Hari demi hari ya terus berlanjut. Tak lama kemudian Abdurrahman sudah bisa membeli emas. Dia beli emas, dan tak lama kemudian Abdurrahman menikah. Nah ini dia, Abdurrahman menikah. Di pagi hari Rasulullah melihat Abdurrahman, masya Allah klimis, masya Allah Abdurrahman kelihatannya, masya Allah indah sekali, harum wangi sekali ya. Begitu. Rasul bertanya, ya Abdurrahman, apa ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi malam menikahi wanita Ansar. Bagi kaum Muhajirin tidak mudah menikahi wanita Ansar, tapi dia sudah menikah dengan wanita Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman, aulim walau bisyatin. Wa Abdurrahman, kamu hendaklah melakukan walimah walau hanya seekor, dengan seekor kambing. Coba lihat, beginilah kehidupan para sahabat. Abdurrahman memiliki skill, tapi dengan skill yang ada tetap dia melakukan, memahami syariat, berdagang tetap dengan aturan-aturan syariat. Ini hari ini anak-anak kita dipelajari, diberikan skill-skill, tapi tidak pernah ditanamkan keimanan. Bagaimana tetap mencari rezeki itu yang halal. Selesaikan bab muamalah kita. Makanya di zaman Umar, kalau orang tidak faqih dalam urusan muamalah tak boleh masuk, tak boleh berdagang, Pak. Zaman Umar kalau pedagangnya tidak faqih, tidak faham dengan hukum muamalah, hukum buyu dan segalanya, itu tidak boleh masuk. Tak boleh masuk. Karena itu adalah langkah awal agar muamalah ini benar, kemudian efeknya kepada rezeki kita. Karena kalau hari ini tidak memahami bab muamalah dengan baik, maka kemudian akan terjadi adalah penindasan, kemudian masuk di sana transaksi riba. Makanya Abdurrahman di awal perdagangan tidak memiliki uang, yang dimiliki skill dengan memahami pasar, kemudian dia tetap berpegang teguh dengan syariat, bagaimana cara mencari uang yang baik. Itu uang fungsinya hanya alat tukar, tapi hari ini kaum muslimin, kaum muslimat, uang sudah menjadi komoditi, barang yang diperjualbelikan, memiliki kuasa yang lebih daripada hanya sekedar nilai tukar uang. Iya enggak? Iya enggak? Uang tuh fungsinya kaum muslimin hanya tukar uang, ini barang, ini uang. Tapi ketika uang sudah menjadi komoditi, maka kemudian masuklah pada bab nanti hukumnya ya, riba. Masuk. Disinilah masalahnya, kalau sudah kita lebihkan fungsi uang itu tidak hanya sekedar nilai tukar, maka kemudian memiliki kuasa. Nah akhirnya kita ini habis semuanya. Saya ingin sampaikan satu prinsip Abdurrahman ketika berdagang. Di antara prinsip Abdurrahman ibn Auf berdagang, ma bi'tu dainan, aku tidak jual daganganku dengan berhutang. Itu prinsipnya, Pak. Apa? Tidak menjual dagangan dengan berhutang. Itu Abdurrahman katakan. Sepertinya Abdurrahman agak sedikit orangnya
Keras bukan? Kalau masalah membantu kaum muslimin jangan ditanya tentang Abdurrahman. Ini prinsip dagang yang harus diketahui oleh kita. Cobalah tanya kawan-kawan yang berdagang hari ini, dagang kelontongan itu ya. Ya, semua hari ini ngutang 100.000, besok 200.000, semua mengutang bisa samping-samping, habis semua. Modal tak balik, orangnya hilang. Akhirnya yang berdagang bangkrut. Tak bolehkah berhutang? Boleh. Dibolehkan di dalam Islam, dan itu dipelajari, itu boleh berhutang. Tetapi yang tidak boleh adalah menjadikan hutang sebagai sistem. Apa contohnya? Kartu kredit. Kartu kredit itu, katakan hari ini ada katanya kartu kredit syariah. Di mana letak syariahnya kartu kredit? Itu. Jadi nilai tukar uang hanya bernilai sebagai alat tukar saja. Berhutang boleh, tapi membudayakan hutang itu tidak boleh. Karena Nabi SAW ya memberikan kepada kita banyak nasihat tentang ini. Bahkan kata para ulama, hutang itu adalah hammun bil laili wa dhillun bin nahar. Hutang itu hina kita di siang hari, malam itu menjadi beban. Ketemu dengan kawan yang kita berhutang kepadanya, seakan-akan dia menagih hutangnya, padahal cuma mengucapkan salam saja, Pak. Assalamualaikum, anda minta utang lagi nih. Perasaan saja itu. Karena memang itulah kenyataannya orang berhutang. Dia perasaannya terus hina. Di malam hari menjelang tidur teringat, saya utang banyak kali si fulan kepada si fulan. Makanya jangan budayakan hutang. Jangan budayakan hutang, jangan membiasakan berhutang. Maka mari kita belajar kepada para sahabat. Ustaz, hari ini kalau tidak berhutang ke bank, tidak bisa kami buka usaha. Kalau kami tidak berhutang ke bank, kami tidak bisa beli rumah. Kalau tidak berhutang ke bank, kami tidak bisa beli kendaraan. Ujian. Inilah dunia yang membuat kita ini harus memiliki, tapi dengan cara yang salah. Para sahabat, mereka masya Allah dengan dunia ini kaum muslimin dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abdurrahman bin Auf. Ketika dia sudah memiliki kekayaan yang luar biasa, dia cemas, dia khawatir, dia sedih, gelisah. Kalau uang dengan keuntungan begitu besar ini, kalau sampai besok pagi ada di rumahnya, bayangkan. Dia gelisah di rumahnya kalau ada keuntungan banyak, uang ini sampai besok pagi di rumahnya, dia gelisah. Terbalik memang dengan kita kondisinya. Kalau kita semakin enak tidur, semakin nyaman perasaan kita, semakin banyak angan-angan kita. Ini kenyataan, Pak. Ya, kalau kita bilang kondisi kita berbeda, Ustaz, apanya yang beda? Kitanya yang berbeda. Zamannya memang zaman berbeda, tapi Nabi kita sama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab suci kita sama, Al-Quran, kiblat kita sama. Tapi yang berbeda itu diri kita, bagaimana kita memahami agama, tujuan hidup di dunia, bagaimana pola kehidupan kita, dan bagaimana ungkapan dan pembicaraan tema-tema kita. Para sahabat di hati mereka itu tidak ada kecuali kebaikan akhirat. Para sahabat tidak ada di hati mereka kecuali kemenangan di sisi Allah. Para sahabat tidak ada di hati mereka kecuali surga. Begitu para sahabat memandangnya. Makanya apa yang mereka miliki itu sangat mudah untuk dikeluarkan, karena itu hanya sekadar titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abdurrahman di kota Madinah mengeluarkan, ada sepertiganya orang Madinah itu dibayarkan hutangnya. Yang berhutang dibayarkan hutang. Sepertiga diberikan hutang sama dia, memang membutuhkan, diberikan, dipinjami. Dan sepertiganya lagi di silaturahimi diberikan. Bahkan orang-orang yang perang ikut Badar, di perang Badar diberikan uang 400 dinar siapa saja yang ikut perang Badar. Begitu, Pak. Jadi kalau berbicara tentang tolong menolong, itu Abdurrahman jangan ditanya. Tapi itu tadi prinsip dagang, ma bi'tu dainan.
Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya dan biyadir, ya kan? Kalau dalam urusan dagang ada komoditi yang termasuk riba itu tidak boleh kecuali cash. Dan itu ini dipegang oleh Abdurrahman. Nah, kalau nanti ingin kaya, Pak, pakailah prinsip Abdurrahman ibn Auf ini. Kalau kita ingin berdagang, terapkan apa yang dilakukan oleh beliau. Kalau antum ingin beli ke saya cash, payah kali berdagang sama antum nih. Saya belajar dari siapa? Abdurrahman ibn Auf. Tapi kalau sudah kaya, jangan lupa. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa agama Allah, jangan lupa dakwah, jangan lupa ya perjuangan. Tetap lakukan juga seperti apa yang dilakukan Abdurrahman, memberikan hartanya di jalan Allah tabaraka wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma ski Abdurrahman ibn Auf min salsabilil jannah. Ya Allah, berikanlah kepada Abdurrahman minuman dari mata air surga. Ya Allah. Siapa yang mendoakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi SAW memberikan apresiasi kepada para sahabatnya yang telah berjuang, yang telah mendedikasikan diri mereka, harta mereka, jiwa mereka untuk agama Allah tabaraka wa taala. Abdurrahman ibn Auf, dia ketika sampai di kota Madinah, maka dia minta adalah pasar. Ini banyak semangat seharusnya yang kita ambil dari kata-kata duluni ala suq. Maka kita perlu menyiapkan anak kita dengan skill, Pak. Ini terkadang hari ini Masya Allah anak-anak kita ya kuliahnya sudah selesai, ya kan, sehat badannya, bahkan banyak sudah bekerja, tapi terkadang kita tidak memberikan ruang kepadanya untuk melengkapi separuh agamanya. Saya tahu di sebagian orang tua berharap anaknya harus balas jasa dulu, membalikkan dulu modal-modal yang telah dikeluarkan orang tuanya selama ini. Abdurrahman, tiru dia. Kalau kita sudah punya usaha, kemudian punya penghasilan, maka anak kita kalau kita didik di kemudian hari, maka kemudian udah, kalau seandainya ingin menikah silakan. Karena itu akan menjaga agamanya, akan menjaga kesuciannya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Banyak semangat yang mesti kita bangun dari kata-kata duluni ala suq ini. Semangat untuk bertijarah, tetapi dalam tatanan halal dan haram yang mesti terjaga. Karena halal itu akan menentukan efek keberkahan dari rezeki. Makanya orang tua hari ini kalau kita mencari rezeki, maka putuskan pada perkara yang halal, jauhkan pada perkara yang syubhat ataupun yang haram. Tinggalkan itu. Para sahabat tidak mau. Agama kita melarang. Agama kita melarang. Itu perkara yang harus kita tinggalkan. Oleh ikhwani hafizakumullah, beginilah Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya baina dunia wal akhirah, antara dunia ini dengan akhirat itu mereka Masya Allah memiliki konsep hidup yang jelas. Famalakud daraini, para sahabat memiliki dunia dan akhirat. Abdurrahman memiliki dunia dan akhirat, tapi kita belum tentu dunia, juga belum pasti akhiratnya. Innal ladzina 'ashu fi hadhil hayat kusala, orang yang hidup di zaman ini dengan malas. Wa maradu 'alal batala wa tasawwul, mereka ini masuk kepada orang-orang yang malas, yang nanti generasi mengatakan nanti dan nanti. Irtakabu jinayatan fi haqqi anfusihim wa auladihim, orang-orang yang malas bergerak, yang malas untuk melakukan pekerjaan, maka dia sungguh telah mengkhianati dirinya dan anak-anaknya. Mohon maaf ya, terkadang yang disimpang-simpang itu ya, dalam secara aturan negara kita boleh apa tidak itu dibantu? Tidak boleh. Kita lihat Masya Allah, mereka gagah kuat-kuat. Andai mereka punya ilmu, andai dia mau bekerja saja yang halal. Bukankah kita tahu konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik pekerjaan adalah yang dihasilkan oleh tangannya sendiri, bukan minta-minta di jalan.
Oleh itu kaum muslimin, perlu kita tanamkan prinsip-prinsip ini kepada anak-anak kita, agar kemudian di suatu hari di mana dia hidup nanti, dia bisa menahan dirinya, tidak mudah untuk meminta-minta kepada orang. Seperti mana Abdurrahman ditawari harta, ditawari kebun, separuh bagi dua langsung oleh Sa'ad, orang kaya, sahabat kaya Madinah. Dia tidak mau. Afaf, memiliki kesucian, memiliki merasa kehormatan diri, tidak rendah dengan pemberian orang, terus berusaha. Dia berusaha, kemudian tak lama kemudian dia memberikan, ia bekerja, kemudian selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya. Taib. Wa asa'u li ummatihim wa millatihim, orang-orang yang enggak mau bekerja, orang-orang yang malas, maka dia telah menyalahi agamanya dan telah menyalahi, yang telah mengkhianati umat ini. Inna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam alimu anna man karrasa hayatahu lil haqqi wal khair fa'amaluhu ibadah wa kullu qitrati irkin tubzalu fihi fa hiya ayatu jihad. Di setiap keringat yang dikeluarkan untuk berusaha itu adalah sebuah amal yang luar biasa dan jihad di sisi Allah tabaraka wa taala. Tuda fi mawazinil mar'i ma'a salati wa zakati fal amal huwa wasilatul baqa. Bekerja itu kunci, ya, menjadikan kita ini bisa melanggengkan hidup di dunia ini. Wal wasila tattabi'il ghayah fi syarafiha wa khissatiha. Maka agar kita mendapatkan kemuliaan di dunia ini, maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Ada beberapa hadis tentang yang masyhur tentang Abdurrahman ini, dan hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanad dan disebutkan dalam kitab ini, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat, Rasul berkata kepada Abdurrahman ibn Auf, "Ya ibn Auf, innaka min al-aghniya." Wahai ibnu Auf, Abdurrahman, sesungguhnya kamu ini golongan orang-orang kaya. "Walan tadkhulul jannata illa zahfan." Kamu tidak masuk surga kecuali merangkak, kata Nabi. Fa'aqridillahi ta'ala, pinjamkan hartamu untuk Allah. Yutalliqu laka qadamaika, maka Allah lepaskan kedua kakimu. Ini hadis. Tapi para ulama mengatakan ada beberapa hal yang mesti kita pelajari dari sanad hadis ini. Ada juga dari Aisyah bahwa dia mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman la yadkhulul jannata illa habwan, tidak masuk surga kecuali merangkak. Nah, dari dua riwayat ini, hadis yang pertama tadi itu adalah hadisnya dhaif. Abdurrahman segitu banyaknya harta yang dikeluarkan, dengan kemuliaan bahwa dia salah satu sahabat yang telah dijamin surga, itu kan, yang telah mendapatkan gelar yang ikut di perang Badar. Nabi doakan orang yang ikut di perang Badar itu, Allah ampunkan dosa-dosanya. Jangan terkecoh kita dengan hadis riwayat yang satu ini. Jadi kalau ada yang mengatakan Abdurrahman itu masuk surganya merangkak, sekaliber Abdurrahman masuknya merangkak, kalau kita gimana? Maka hadis ini hadis dhaif, dan yang keduanya riwayat Aisyah itu hadisnya hadis mungkar. Nah, bisa kita jadikan patokan tentang Abdurrahman ibn Auf, bagaimana dia masuk surganya. Abdurrahman, sekali lagi saya katakan, manusia istimewa, orang yang luar biasa, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah tabaraka wa taala. Jadi hadis yang pertama itu hadisnya dhaif, yang kedua itu hadisnya mungkar. Azan. Baik. Azan. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu?
Madza a'datta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'datta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Di antara akhlak dan ketakwaan daripada Abdurrahman ibn Auf, ya, takutnya beliau kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang diceritakan oleh Sa'ad ibn Ibrahim an abihi anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Beliau dihidangkan makanan dan ketika itu beliau sedang berpuasa. Dia melihat kepada makanan itu bukan sekedar menikmati, Masya Allah enaknya makan, bukan, tapi dia melihat dengan mata iman. Kata beliau, qutila Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair meninggal radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa khairun minni. Dia lebih baik daripada aku, kata Abdurrahman. Kuffina bi burdah. Beliau dikafankan dengan kain burdah. Kalau ditutup kepalanya nampak kakinya, ditarik dari sisi kakinya nampak kepalanya. Itulah cuma yang penutup kakinya, yang mengkafankan, kain yang dijadikan kafannya. Hamzah juga demikian, kata Abdurrahman. Dia terbunuh, dia syahid, sementara beliau dari mulia daripada aku, kata Abdurrahman. Maka kemudian Abdurrahman mengatakan, Allah bukakan dunia untuk kami, Allah berikan dunia kepada kami, kata beliau, dan aku khawatir Allah memberikan kenikmatan ini
sebagai bentuk balasan terhadap kebaikan. Abdurrahman khawatir nih, mereka Mus'ab tidak memiliki dunia, Hamzah tidak memiliki dunia seperti dia. Dia mengira dan melihat, mengevaluasi dirinya bahwa jangan-jangan ini semua Allah dahulukan untuk saya di dunia dan saya tidak dapat apa-apa di akhirat. Begitulah dia cara pemandang, Pak. Dia mengevaluasi dirinya terus. Dia memandang kebaikan yang Allah berikan ini dikhawatirkan olehnya kalau Allah telah mendahulukan untuk dia di dunia ini. Dia berharap tidak, dia berharap semuanya di akhirat, tapi dia khawatir kalau ini jangan-jangan Allah berikan kepada saya, Allah dahulukan untuk saya di dunia. Kemudian apa yang terjadi? Summa ja'ala yabki hatta taraqat ta'am. Beliau menangis sampai dia tak mau makan. Muhasabahnya para sahabat, muhasabahnya mereka begitu. Dia menganggap itu semuanya kecil. Maka itu jadikanlah dunia jangan di hati kita, jangan diberikan ruang di relung hati-hati kita, jangan. Tapi paling tinggi jadikan dunia di dalam perut kita. Dunia, kata para ulama, dinamakan dunia lidani'iha, karena hinanya dunia itu. Tapi kenapa dunia ini menjadi ukuran bagi kita kemuliaan seseorang hari ini? Karena kita tidak memahami hakikatnya dengan baik dan tidak mau berkaca dengan para sahabat bagaimana mereka menilai dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara memandang dunia dengan baik. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Abdurrahman ibn Auf ya disebutkan ketika di kota Madinah ya, beliau berinfak ya, memberikan hartanya, separuh hartanya. Tasaddaq Abdurrahman ibn Aufin bisyatri mali, separuh hartanya. Berapa? 4,000 dinar, 4.000 dinar. 1 dinar berapa, Pak Anan? Kisarannya 3,5 juta sampai 4 juta hari ini. 1 dinar kali 4.000 berapa, Pak Anan? 4 berapa M? Dibelah 2 dikasih kaum muslimin dan dikasih orang-orang fakir miskin, dikasih yang membutuhkan, dan dikasihnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu Abdurrahman ibn Auf, manusia yang mulia, yang luar biasa, yang pada akhirnya dia berjuang untuk Allah tabaraka wa taala. Dan bagaimana kondisi beliau ya, ala firashil maut wa ba'da hayatin karimatin hafilatin bil ata, setelah beliau mengisi hari-harinya dengan kemuliaan, dengan memberi dan memberi terus. Mujahidan bimali, yang berjihad dengan hartanya, wa sayfihi, dengan pedangnya. Ana lahu ayyastariha, kemudian dia kembali untuk menemui ajal dan beranjak untuk menemui tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Wa indal mamati yahmadul qauma attaqi, semua orang memuji, semua orang berterima kasih, semua orang merasakan kebaikan-kebaikan. Ini yang patut harus kita lakukan kaum muslimin. Andai ada di antara kita ini kaum muslimin yang kaya, yang Allah lebihkan hartanya, ambillah bagian Anda di dalam agama Allah ini dengan harta yang Allah titipkan. Kalau kita ingin besar hati kita, Pak, lapang dada kita menerima dan memberi itu. Mungkin kalau hari ini yang lapang dada kita menerima kan, tapi memberi itu belum tentu, belum tentu kita lapang dada. Maka pelajarilah sirah-sirah para sahabat ini, karena memberi itu perlu latihan.
Memberi itu perlu dicoba, terus dicoba sampai kita merasakan nikmat memberi. Sampai kita merasakan nikmat memberi. Al-yadul ulya khairun min yadis suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih mulia. Para sahabat telah contohkan itu kepada kita. Makanya dalam kehidupan para sahabat banyak pelajaran yang bisa kita ambil satu persatu, lembaran-lembaran yang bercahaya, yang lembaran-lembaran segar yang menunjukkan keimanan dalam kehidupan para sahabat yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, mereka orang-orang yang dicatat dalam sejarah. Makanya kata para ulama, belajar sejarah begini ini adalah belajar tokoh-tokoh para sahabat yang hebat-hebat. Orang-orang hebat itu ialah seperti tentara Allah yang Allah kirimkan dalam jiwa kita. Itu gunanya. Bukan untuk menghiasi pengetahuan hari-hari kita dengan orang-orang sejarah, tapi bagaimana bagian dari kehebatan mereka itu bisa kita lakukan hari ini. Sekali lagi saya katakan, jika ada di antara kaum muslimin hari ini yang ada dalam majelis ini atau yang mendengarkan kajian kita memiliki harta yang lebih, lihat kebutuhan kaum muslimin. Masjidnya apa yang kurang? Datangi pengurus masjid. Kebutuhan kaum muslimin apa yang kurang di sekitar sini? Bantu mereka. Ini bagian yang mesti kita lakukan sebelum terlambat. Sebelum Allah cabut nyawa kita, kemudian kita nanti sudah masuk ke dalam kubur dan kemudian kita menyesal. Kita sudah baca ayat-ayat Allah. Di antara permintaan orang-orang yang dahulunya kurang bersedekah, kurang berinfak dengan harta, mereka minta kepada Allah agar Allah kembalikan. Permintaan mereka itu satu, agar mereka bisa berinfak di dunia ini, agar bisa bersedekah, itu agar bisa menggunakan hartanya saat sekarang ini sehat. Makanya beda hukumnya ketika orang sudah mau mati, banyak harta, berinfak, berwakaf, dia itu berbeda. Di saat orang sehat, cinta dunia, di hatinya tumbuh dunia, dia rajin berinfak, itu beda Pak. Ini baru sudah mau ditalkin-talkinkan sama orang, sudah diingat-ingatkan kematian, Pak, tanah itu wakafkanlah, rumah yang di situ itu sudahlah untuk anak yatim, yang rumah situ untuk menghafal Quran, yang kebun itu hasilnya. Ini berbeda. Ketika Anda sehat, dunia itu Masya Allah masih manis dalam selera kita, tapi Anda orang suka berinfak, itu berbeda. Itulah sedekah yang paling baik kata Nabi. Di saat kita butuh, saat kita memang menginginkan gitu ya, dan kita sehat, kita dermawan. Itu nilainya tidak sama dengan orang yang sudah sakit, kemudian mungkin sakit menuju proses meninggal, kemudian dia berinfak. Itu tidak sama nilainya. Oleh itu ikhwani, selama badan ini sehat, selama masih bisa kita bekerja untuk mencari nafkah, terus bekerja, maka kemudian ada rezeki kita. Lihatlah lembaga-lembaga yang membutuhkan bantuan, kaum muslimin di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan pertolongan dari kita, anak-anak yatim di sekitar kita. Ini mohon maaf, terkadang memang di sebagian tempat kaum muslimin ini jarang sekali memperhatikan. Apalagi mohon maaf saya sampaikan, tidak hanya di masjid sini ya, saya terkadang ada kesedihan juga kalau diumumkan setiap Jumat misalnya saldo-saldo yang ada, di antara saldo yang diumumkan adalah saldo anak yatim. Boleh disimpan, tapi tentu itu tidak boleh lama. Saldo anak yatim terkadang di sebagian masjid puluhan juta, bahkan ratusan juta. Sementara anak yatim di sekeliling masjid itu memerlukan bantuan. Ini perlu kita cermati kaum muslimin, perlu kita belajar.
uang-uang seperti uang kaum muslimin itu, harapan mereka disalurkan. Saya yakin memang Masya Allah sebagian masjid mereka punya rencana-rencana, mereka sudah atur ketika awal tahun masuk sekolah, ketika Idul Fitri dan seterusnya. Saya paham itu, tapi ada sebagian masjid mereka Masya Allah menyimpan bagi Ramadan ini, Ramadan besok lagi dibagi. Antara Ramadan ini dengan Ramadan berikutnya berapa bulan itu? Apakah mereka ini tidak membutuhkan? Sangat membutuhkan. Maka ini hal yang perlu kita cermati dalam kepengurusan kita, dan kemudian perlu kita lihat para sahabat di dalam bermuamalah dengan harta-harta mereka. Wallahu ta'ala bissawab. Semoga Allah berkahi pertemuan ini, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa berjihad dengan harta-harta kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.